Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi dengan judul Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Sebelum kita memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman anggota saya. Yang pertama, Ika Nurfitriani dengan NIM A1C021013 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Intan Juwita Hartini dengan NIM A1C021014 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Nathanael Evelyn Malu dengan NIM A1C021019 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, Akmal Yusuf dengan NIM A1C021046 sebagai pemateri keempat. 5. Eka Cahaya Sukma dengan NIM A1C021065 sebagai pemateri kelima. Yang keenam, Haifa Paradisa dengan NIM A1C021078 sebagai pemateri keenam. 7. Adelia Valencia dengan NIM 1C019001 sebagai pemateri ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan selaku pemateri pertama akan menjelaskan ragam bahasa. Ragam bahasa dalam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan media pengungkapan gagasan penulis. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan tulisan ilmiah adalah bahasa Indonesia ilmiah. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik yang bisa digunakan di kalangan terdidik di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi atau dalam surat menyurat resmi disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Bahasa Indonesia ragam ini merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi media efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Adapun bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekian, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentasi, bertolak dan dari gagasan, formal dan objektif, ringkasan dan padat dan konsisten. Karakteristik ragam ilmiah. 1. Cendekia. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat cendekia. Artinya, bahasa ilmiah mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Kalimat-kalimat yang digunakan mencerminkan ketelitian yang objektif, sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan proposisi logika. Karena itu, apabila sebuah kalimat digunakan untuk mengungkapkan dua buah gagasan yang memiliki hubungan kausalitas, dua gagasan beserta hubungannya itu harus tampak jelas dalam kalimat yang mewadahinya. Adapun contoh kalimat cendekia. Kalimat 1. Kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya barat yang masuk ke negara Indonesia yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Kalimat 2. Pada era globalisasi informasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama karena pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia.
Contoh kalimat 2 tadi secara jelas mampu menunjukkan hubungan kausalitas, tetapi hal itu tidak terungkap secara jelas pada contoh kalimat 1. Kecendekiaan bahasa juga tampak pada ketepatan dan kesesamaan penggunaan kata. Karena itu, bentukan kata yang dipilih harus disesuaikan dengan muatan isi pesan yang akan disampaikan. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik ragam ilmiah. Yang kedua yaitu lugas dan jelas. Sifat lugas dan jelas dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan diungkapkan secara langsung, sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna lugas. Pemaparan bahasa Indonesia yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat. Penulisan yang bernada sastra pun perlu dihindari. Gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang jelas dan hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lainnya juga jelas. Kalimat yang tidak jelas umumnya akan muncul pada kalimat yang sangat panjang. Baik, untuk contoh kalimat lugas dan jelas, bisa kita lihat dari kalimat A, yaitu para pendidik yang kadang kalah atau bahkan sering kena getahnya oleh ulah sebagian, anak-anak mempunyai tugas yang tidak bisa dikatakan ringan. Untuk kalimat B, para pendidik yang kadang-kadang atau bahkan sering terkena akibat ulah sebagian anak-anak mempunyai tugas yang berat. Untuk penjelasan kalimat A dan B, yaitu kalimat A bermakna tidak lugas. Hal ini tampak pada pilihan kata kena getahnya pada kalimat A dan tidak bisa dikatakan ringan. Kedua ungkapan itu tidak mampu mengungkapkan gagasan secara lugas. Kedua ungkapan itu dapat diganti terkena akibat dan berat pada kalimat B yang memiliki makna langsung seperti kalimat. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah yang ketiga yaitu menghindari kalimat fragmentaris. Bahasa Indonesia ragam ilmiah juga menghindari penggunaan kalimat fragmentaris. Kalimat fragmentaris adalah kalimat yang belum selesai. Kalimat terjadi antara lain karena adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Contoh kalimat fragmentaris yang pertama, harap dilaksanakan sebaik-baiknya. Contoh yang kedua, tugas tersebut harap dilaksanakan sebaik-baiknya. Karakteristik yang keempat yaitu bertolak dari gagasan. Bahasa ilmiah digunakan dengan orientasi gagasan. Bahasa Indonesia ragam ilmiah mempunyai sifat bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan, tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Contoh kalimat bertolak dari gagasan. Yang A, dari uraian tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Yang B, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Contoh kalimat A berorientasi pada penulis. Hal itu tampak pada pemilihan kata penulis atau yang menjadi sentral pada kalimat tersebut. Contoh kalimat B berorientasi pada gagasan dengan menyembunyikan kehadiran penulis. Untuk menghindari hadirnya pelaku dalam paparan, disarankan menggunakan kalimat pasif. Orientasi pelaku yang bukan penulis yang tidak berorientasi pada gagasan juga perlu dihindari. Oleh sebab itu, paparan yang melibatkan pembaca dalam kalimat perlu dihindari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Cahaya Sukma. Saya akan menyampaikan materi tentang formal dan objektif. Yang pertama, formal. Formal merupakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada kosakata, bentuk kata, dan kalimat. Bentukan kata yang formal adalah bentukan kata yang lengkap dan utuh, sesuai dengan aturan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia.
Kalimat formal dalam tulisan ilmiah dicirikan oleh kelengkapan unsur wajib atau subjektif dan predikat. Ketetapan penggunaan kata fungsi atau kata tugas, kebenaran isi, dan tampilan esai formal. Contohnya di sini adalah kata formal itu berkata, dan kata informalnya telah bilang, membuat, bikin, hanya, cuma. Dan selanjutnya, materi tentang objektif. Objektif adalah bahasa ilmiah bersifat objektif. Untuk itu, upaya yang dapat ditempuh adalah menempatkan gagasan sebagai pangkal, tolak, pengembangan kalimat, dan menggunakan kata dan struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Terwujudnya sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak. Sifat objektif juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Kata-kata yang menunjukkan sifat subjektif tidak digunakan. Contoh kalimat objektif. Contoh pertama, contoh-contoh itu telah memberikan bukti betapa besarnya peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Dari paparan tersebut, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang kedua, contoh-contoh itu telah memberikan bukti besarnya peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, dari dua contoh di atas, hadirnya kata betapa dan kiranya pada contoh pertama menimbulkan sifat subjektif berbeda dengan contoh kedua yang tidak mengandung subjektif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Paradisa dengan NIM A1 Channel 21078 akan menjelaskan materi selanjutnya. Karakteristik ragam ilmiah yang selanjutnya adalah bersifat ringkas dan padat. Sifat ringkas dan padat ini direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang mubazir, yang berarti ini menuntut penggunaan bahasa yang hemat. Ciri padat merujuk pada kandungan gagasan yang diungkapkan dengan unsur-unsur bahasa. Oleh karena itu, jika gagasan yang terungkap sudah memadai dengan unsur bahasa yang terbatas tanpa pemborosan, ciri kepadatan penggunaan bahasa tulis ilmiah juga ditandai dengan tidak adanya kalimat atau paragraf yang berlebihan dalam tulisan ilmiah. Contoh kalimat yang ringkas dan padat. Kalimat pertama, nilai etis di atas menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Contoh yang kedua, nilai etis sebagaimana tersebut pada paparan di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup dan kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia. Contoh yang pertama termasuk bahasa ilmiah yang ringkas dan padat, sedangkan contoh yang kedua adalah bahasa yang tidak ringkas. Hadirnya kata sebagaimana tersebut pada paparan dan kata dasar pegangan hidup dan kehidupan pada kalimat kedua tidak memberi tambahan makna yang berarti. Dengan demikian, dengan adanya kata-kata tersebut dihitung dengan kata-kata yang mubazir. Keringkasan dan kepadatan penggunaan bahasa tulis ilmiah tidak hanya ditandai dengan tidak adanya kata-kata yang berlebihan, tetapi ditandai juga dengan tidak adanya kalimat atau paragraf yang berlebihan dalam suatu karya tulis ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Adelia Valencia dengan NIM A1C019001 akan menjelaskan tentang konsisten. Unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Sekali sebuah unsur bahasa, tanda baca, dan tanda-tanda lain, dan istilah digunakan sesuai dengan kaidah. Itu semua selanjutnya digunakan secara konsisten. Sebagai contoh, kata tugas untuk digunakan untuk mengantarkan tujuan dan kata tugas sebagai mengantarkan objek. Selain itu, apabila pada bagian awal uraian telah terdapat singkatan SMP atau sekolah menengah pertama, pada uraian selanjutnya digunakan singkatan SMP tersebut. Nah, di sini ada contoh kalimat konsisten. Yang pertama, untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran, pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra.
Peluncuran senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Bagi mereka yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. Nah, yang kedua, untuk penumpang yang melimpah menjelang dan masa lebaran telah disiapkan kendaraan yang cukup. Pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Peluncuran senjata wilayah Bosnia tidak penting bagi Muslim Bosnia. Untuk mereka yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. Jadi, contoh pada bagian B tidak konsisten dengan kaedah yang berlaku, sementara contoh yang konsisten adalah itu pada bagian yang pertama atau di contoh yang A. Sekian, terima kasih. Sekian materi yang kami dapat sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kekurangan terkait video materi kami. Semoga materi ini dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih.